Kita sudah berdoa, sudah percaya, sudah berusaha. Tapi entah kenapa semuanya masih terasa buntu. Mungkin penyebabnya bukan tentang waktu Tuhan yang belum tiba, melainkan ada 4 hukum tidak tertulis di alam roh yang lagi sering kita langgar. Jadi ada hukum-hukum yang beroperasi di sana. Seperti gravitasi, kamu tidak harus percaya padanya supaya dia tetap bekerja. Dan hari ini kita akan membuka 4 dari hukum itu. Perintah yang sudah terbukti sejak zaman Alkitab dan masih berlaku sekarang untuk kita. Taati hukum ini dan niscaya terobosan pemecah kebuntuan akan datang di hidupmu. Hukum yang pertama, hukum keunggulan janji di atas fakta. Roma 4 ayat 17, Allah yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat ini bukanlah kalimat motivasi, melainkan deskripsi tentang bagaimana realita terjadi di tingkat yang paling dasar. Di alam kita, sesuatu baru dianggap nyata kalau sudah terlihat, sudah bisa disentuh, sudah ada buktinya. Tapi di alam roh, kenyataan tidak dimulai dari apa yang terlihat. Realitas dimulai dari apa yang diucapkan oleh iman. Abraham tidak punya anak, itu fakta. Tubuhnya sudah mati secara reproduktif. Sarah sudah sangat tua, itu fakta juga. Tapi Tuhan tidak memanggil Abraham sesuai faktanya. Tuhan memanggilnya Bapa banyak bangsa ketika satu pun keturunannya belum ada. Seolah-olah di alam roh Tuhan sudah mengunci masa depan Abraham di dalam janji, bukan di dalam kondisinya. Dan Abraham memilih untuk hidup dari janji itu, bukan dari faktanya. Masalahnya, banyak dari kita lebih setia pada fakta daripada janji. Kita lebih percaya pada rekening bank yang kosong daripada pada firman yang mengatakan semua kebutuhanmu akan tercukupi. Kita lebih percaya pada diagnosis dokter daripada janji bahwa Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Bukan berarti fakta itu tidak nyata. Fakta itu nyata. Tapi fakta bersifat sementara. Janji Tuhan bersifat kekal. Fakta berbicara tentang keadaanmu, tapi janji Tuhan berbicara tentang identitasmu yang sebenarnya. Pertanyaannya, mana yang kamu izinkan untuk berbicara lebih keras di dalam hidupmu? 2. Hukum penyucian melalui kejujuran. Mazmur 51 ayat 6. Sesungguhnya engkau berkenan atas kebenaran dalam batin. Tuhan tidak bekerja di balik topeng. Ini sangat penting. Dia bekerja di dalam kejujuran yang paling dalam. Bahkan kejujuran yang malu untuk diungkapkan. Daud jatuh dalam dosa yang sangat besar. Perzinahan, pembunuhan, penyalahgunaan kuasa. Itu bukan kesalahan kecil yang dimaklumi. Tapi dia dipulihkan. Kenapa? Bukan karena dia spesial dan Tuhan pilih kasih. Tapi karena ketika Nathan utusan Tuhan datang dan menunjuk, Daud tidak mencari alasan. Dia berkata, aku sudah berdosa. 3 kata tanpa negosiasi, tanpa pembenaran diri. Bukankah Roh Kudus adalah Nathan dalam diri kita? Di alam roh, kejujuran membuka akses hadirat. Sementara kepalsuan, bahkan kepalsuan yang sudah menjadi kebiasaan, itu seperti tembok kaca antara kamu dan Tuhan. Kamu masih bisa melihat Dia dari sana, tapi kamu tidak bisa menyentuhnya. Banyak orang berdoa sangat keras, kata-katanya indah, struktur doanya sempurna, tapi di dalam hati ada sesuatu yang tidak mau diakui
ada luka yang tidak mau disentuh, ada dosa yang terus dijustifikasi. Dan Tuhan tidak memerlukan doa yang sempurna. Dia memerlukan hati yang jujur. Tuhan tidak menunggu kamu jadi suci dulu. Dia menunggu kamu berhenti berpura-pura. Mungkin klise, tapi slogan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Itu sesuai hukum yang berlaku. Mulailah di sana, dari tempat yang paling tidak nyaman itu. Sebab kejujuran adalah respon kita terhadap kasih karunia. Disitulah pengampunan diterima dan kita menjadi dekat dengan Tuhan. Hukum perlindungan urapan melalui integritas. Efesus 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Kalimat itu sering dibaca sekilas. Tapi coba berhenti sebentar di kata mendukakan. Ini bukan tentang kuasa yang bisa dimatikan seperti listrik. Ini tentang pribadi yang bisa dilukai, yang bisa mengundurkan diri, yang bisa diam. Roh Kudus adalah pribadi yang sangat sensitif, bukan dalam artian rapuh, mudah ngambek, tapi dalam artian terang tak bisa bersatu dengan gelap. Seperti sahabat yang sangat dekat, yang tahu persis kapan kamu sedang tidak jujur padanya, lalu lebih memilih gelap daripada terang. Yang sering tidak kita sadari, bukan dosa besar yang langsung menghancurkan urapan, tapi kompromi kecil yang terus dibiarkan. Sedikit ketidakjujuran di sini, sedikit kelonggaran di sana. Kata-kata yang tidak kamu pegang, janji yang tidak kamu tepati, konten yang kamu tonton ketika tidak ada yang melihat. Setiap kompromi kecil itu seperti noise, gangguan, debu kotoran. Sinyal hadiratnya masih ada, tapi makin lama makin lemah, makin tidak jelas, makin mudah kamu abaikan. Dan suatu hari kamu sadar, kamu masih merasa kenal Tuhan, tapi kok suka buat pilihan salah yang membuat keadaan terus memburuk. Karena kita yang perlahan-lahan membuatnya tidak nyaman untuk tinggal. Bukan Tuhan yang menjauh, tapi kita yang perlahan membuat dia tidak nyaman untuk tinggal. Integritas bukan tentang kesempurnaan. Integritas adalah tentang arah. Apakah kamu bergerak menuju terang atau menjauh darinya? Hukum keselarasan lingkungan. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mazmur 1 ayat 1-3. Pohon yang ditanam di tepi aliran air menghasilkan buah pada musimnya. Ada sesuatu yang diam-diam sangat powerful di dalam Alkitab yang sering kita lewatkan karena terdengar terlalu sederhana. Tempat di mana kamu berdiri menentukan apa yang mengalir ke dalam hidupmu. Pohon tidak bisa memilih buah tanpa memilih tanah. Kamu bisa berdoa sebanyak apapun agar pohon itu berbuah lebat, tapi kalau tanahnya kering, hasilnya tidak akan berbeda. Setiap lingkungan pasti punya arus roh sendiri. Ada lingkungan yang membawa arus iman, kreativitas, pertumbuhan. Tapi ada lingkungan yang diam-diam menarikmu ke bawah, ke sinisme, ke keputusasaan, ke kompromi. Tanpa sadar, kamu menyerap apa yang ada di sekitarmu. Percakapan yang kamu ikuti, konten yang kamu konsumsi setiap hari, orang-orang yang suaranya paling sering kamu dengar. Itulah realita yang menentukan kualitas tanah. Bahkan Daud, pria yang berkenan di hati Tuhan, sempat turun level ketika dia memilih untuk tinggal di Gad, kota musuhnya, Goliat. Bayangin seorang Daud tinggal di kotanya Goliat.
Imannya mungkin tidak sampai hilang, tapi lingkungan sudah pasti mulai membentuk keputusan-keputusan yang diambil oleh dia. Kamu tidak bisa jatuh tiba-tiba. Kebanyakan kejatuhan terjadi secara sangat bertahap, dimulai dari lingkungan yang salah yang kamu izinkan untuk terlalu lama kamu diami. Kamu tidak jatuh tiba-tiba, kamu hanya terlalu lama berdiri di tempat yang salah. Maka pertanyaannya bukan hanya apa yang kamu minta Tuhan untuk kirimkan ke hidupmu agar mengalami terobosan, tapi juga dari mana dan bagaimana kamu harus dan bisa keluar dari lingkungan yang salah itu. Sekarang inilah kebenaran firman Tuhan yang harus kita pegang sebagai jangkar kehidupan. Banyak orang berdoa minta terobosan dan Tuhan ingin memberikannya. Tapi tanpa sadar, kita sering melanggar hukum-hukum dasar yang mengatur cara alam roh bekerja. Namun ingatlah satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud dan Dia juga tidak akan meninggalkan kamu dalam kebuntuan kamu. 4 hukum ini bukan beban baru yang Tuhan taruh di pundakmu. Ini adalah undangan untuk hidup dari janji, bukan dari fakta, untuk datang dalam kejujuran, bukan kepalsuan, untuk menjaga integritas, bukan karena takut dihukum, tapi karena kamu menghargai keintiman dengan rohnya. Dan untuk berdiri di tempat yang benar, agar apa yang Tuhan alirkan bisa sungguh-sungguh sampai kepadamu. Mintalah Roh Kudus membantu kamu mengingat janjinya, meluapkan kejujuran kamu, menjaga integritas, dan menempatkan kamu di lingkungan yang tepat. Terobosan itu tidak jauh, ia hanya menunggu kamu untuk berhenti melawan hukum roh dan mulai terbang bersama rencananya. Kuncinya sudah ada di tanganmu sejak lama. Mari kita saling menguatkan. Di antara 4 hukum tadi, mana yang paling sulit bagi kamu saat ini? Tulis di kolom komentar. Mari kita jadikan kolom itu untuk saling sharing satu sama lain agar kebuntuan ini segera pecah. Saya Adit dari Liga Doa. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.